warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Pratiwi, Eskop Nurse MKep, yang sehari-hari bertugas di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aspek dalam penulisan telaah ilmiah berdasarkan International Guidelines menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, atau yang lebih populer dikenal dengan nama PRISMA. Mengenal penulisan telaah ilmiah berdasarkan International Guidelines, yaitu PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan umum, mahasiswa mampu mengidentifikasi tren dan isu keperawatan serta evidence-based practice atau EBP dalam keperawatan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan database referensi ilmiah menggunakan PRISMA. Adapun tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, dan manfaat dari artikel review atau telaah literatur. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan manfaat penggunaan PRISMA, serta mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis PRISMA, checklist yang dapat digunakan dalam telaah literatur. Tahapan umum penelitian seperti yang tampak di slide dilakukan dalam penelitian secara terencana dengan waktu yang cukup terdiri dari aspek yaitu perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, dan mengolah data pustaka yang ditemukan. Tujuan studi literatur yaitu mencari teori atau hasil penelitian, yaitu strategi, prosedur, maupun instrumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Menganalisis relevansi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun manfaat dari studi literatur yaitu yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang atau textbook. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilakukan atau relate research atau paper. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, state of art dari paper, dan yang terakhir yaitu memperjelas masalah penelitian. Kemudian, hasil dari studi literatur berisi tentang evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya dan acuan dalam mencari fondasi untuk membuat landasan teori, kerangka berpikir, dan model penelitian. Sumber informasi dalam melakukan studi literatur dapat berasal dari proceeding atau jurnal atau buku. Kemudian, narasumber atau orang untuk bertanya dan berkonsultasi dengan para ahli. Yang ketiga, tempat atau aplikasi yang akan diobservasi dalam penelitian. Tipe-tipe dari review antara lain, yang pertama kita kenal dengan nama narrative atau tradisional atau overview review, yaitu memberikan gambaran umum tentang topik tertentu, bermanfaat untuk memahami konsep baru. Adapun kekurangan atau kelemahan yaitu jarang komprehensif, tidak mengungkapkan banyak tentang metodologi mereka, jarang memperhitungkan perbedaan dalam kualitas studi yang dikaji, sering sampai pada kesimpulan yang salah atau interpretasi yang cermat sehingga sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan systematic review atau systematic literature review atau SLR. Merupakan kajian ilmiah yang berfokus pada pertanyaan spesifik dan menggunakan metode ilmiah eksplisit yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari studi serupa.
Kemudian, SLR ini juga merupakan studi sekunder yang bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan sehingga fakta yang disajikan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Adapun jaringan yang melakukan systematic review, antara lain, kita dapat menemukan koleksi dari systematic review misalnya pada The Cochrane Collaborations, yaitu melakukan systematic review di bidang fokusnya yaitu penelitian kedokteran dan kesehatan. Kemudian ada juga The Campbell Collaborations, yaitu berfokus untuk melakukan systematic review di bidang penelitian kebijakan atau penelitian sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu ada meta-analysis. Adalah salah satu cara untuk melakukan sintesa hasil secara statistik atau teknik kuantitatif dan atau naratif atau teknik kualitatif. Nah, kita dapat melihat ya pada slide ya, ini adalah contoh dari naratif review. Jadi untuk artikel-artikel review biasanya pada judul sudah terlihat jelas. Jadi ada embel-embel review ya di belakangnya ya. Contohnya ini ada artikel dengan judul The Experiences of Family Caregivers of People with Advanced Dementia Living in Nursing Homes with a Specific Focus on Spouses. Naratif literatur review. Jadi kalau misalnya nanti stylenya adalah atau jenisnya systematic review, maka yang di belakang ada kata-kata systematic review. Begitu juga dengan yang meta-analysis. Nah, komponen dalam systematic review itu salah satunya ya yang menjadi fokus yaitu dalam menulis atau menyusun papernya terdiri dari pendahuluan, kajian literatur, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Kemudian, pada bagian metodologi, untuk metode systematic review, biasanya nantinya akan mengacu pada protokol, ya, yaitu protokol penelitian systematic review yang biasa digunakan yaitu PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nah, kemudian baru kita melaksanakan penelitian systematic review. Jadi semacam guideline ya yang digunakan sehingga nantinya systematic review tersebut menjadi fokus atau terarah dan terpercaya. Nah, jadi apa sih ya Prisma ya? Prisma itu adalah berisi guideline ya yang terdiri dari tahapan yang lengkap dan detail untuk melakukan literatur review. Terdapat 5 tahapan yang digunakan untuk melakukan kajian literatur. Yang pertama yaitu mendefinisikan kriteria kelayakan yang ditentukan biasanya dengan kriteria inklusi, di mana misalnya artikel harus merupakan riset asli yang telah dikaji dan dituliskan dalam bahasa Inggris. Artikel memiliki tujuan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan atau penggunaan aktual aplikasi kesehatan di rumah sakit. Nah, jadi kriteria inklusi ini biasanya nanti ditentukan ya oleh peneliti ya atau oleh yang akan menyusun systematic review. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan sumber informasi berupa pencarian literatur ya yang dilakukan melalui database online ya yang memiliki repositori ya besar untuk studi akademik. Misalnya bisa menggunakan Medline ya, kemudian Scopus atau Elsevier, Emerald, Science Direct dan sebagainya. Selain itu, penelusuran terhadap daftar referensi pada artikel yang masuk dalam kriteria inklusi juga dilakukan untuk menemukan apakah terdapat studi terkait lainnya yang berrelevansi dengan penelitian ini. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan literatur. Penentuan kata kunci dalam pemilihan literatur ya
itu sangatlah penting ya. Jadi perlu dieksplorasi terkait dengan pemilihan judul, abstrak, dan kata kunci pada artikel yang didapatkan dari hasil pencarian berdasarkan kriteria kelayakan yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi pembaca itu harus atau peneliti harus membaca lengkap ya artikel ya yang nantinya dapat saja tereliminasi pada tahapan berikutnya atau tahapan sebelumnya ya sehingga nantinya ya bisa dikeluarkan ya dari bagian ya yang akan dilakukan telaah. Nah, kemudian daftar referensi dari artikel terpilih yang dikaji kembali untuk menemukan studi terkait dengan artikel lainnya. Artikel yang terdapat pada daftar referensi yang berelasasi atau berelasi maksudnya dengan studi ini akan dikaji kembali dengan melakukan tahapan ya 3 maupun 4 ya. Kemudian yang tahapan 4 yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan secara manual ya dengan membuat formulir ekstraksi ya. Dan yang terakhir adalah pemilihan item data di mana data item ya didapatkan dari artikel terpilih ya. Baik itu misalnya terkait dengan demografi ya, ada distribusi studi, negara yang melakukan studi, distribusi metode penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian adanya temuan yang disintesis ya, misalnya adalah hasilnya kategorinya kualitatif misalnya. Nah, ini salah satu contoh jurnal ya dari systematic review ya. Jadi terlihat dalam judul ada kata-kata systematic review ya. Jadi itu sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah artikel systematic review. Nah, kemudian ya untuk menyusun systematic review atau meta analysis tadi ya, kita bisa mengacu pada guideline ya, guideline yang sudah atau yang sudah digunakan ya secara internasional atau populer saat ini yaitu Prisma ya. Prisma yang terbaru yaitu Prisma tahun 2020 seperti yang nantinya Anda bisa mencari di Prisma Assessment ORG ya. Jadi di situ bisa dilihat dan ditelusur ya checklist maupun flowchart mana atau flow diagram maksudnya yang dapat digunakan sesuai dengan fokus dari systematic review yang akan dilakukan. Nah, pada saat memformulasikan ya pertanyaan penelitian, maka langkah pertama adalah memastikan kembali ya bahwa tujuan primer dan sekunder dari systematic review tersebut. Makin jelas pertanyaan penelitian, maka makin terarah langkah selanjutnya seperti pencarian dan pemilihan studi. Nah, beberapa kerangka kerja yang dikembangkan untuk mendukung pertanyaan pada systematic review bisa menggunakan PICO. PICO itu apa sih ya? Jadi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam pencarian informasi sesuai topik yang ingin diketahui berdasarkan pertanyaan penelitian atau review. Nah, PICO sendiri merupakan metode pencarian informasi yang merupakan akronim dari 4 komponen, yaitu P, yaitu patients, populations, problems. I, interventions, prognostic, factor, exposure. C, itu adalah comparisons, control, dan O adalah outcome. Dengan menggunakan PICO, peneliti dapat memastikan penelitian yang dicari sesuai dengan pertanyaan kita, sehingga kita bisa menemukan jawaban berdasarkan evidence base yang ada. Aplikasi penggunaan Boolean operator dikenal dengan operator pencarian yang membantu kita untuk memasukkan dan mengkombinasikan kata atau terminologi atau konsep dalam proses pencarian literatur. Ada beberapa macam boolean yang bisa digunakan ya, yaitu pada slide bisa terlihat
ada or. Untuk mengkombinasikan kata alternatif atau sinonim serta memperluas hasil pencarian. Kemudian ada and untuk mengkombinasikan konsep yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Sedangkan not ya untuk mengeluarkan terminologi yang spesifik dari pencarian. Penggunaan operator ini dengan hati-hati ya, karena bisa saja peneliti melewatkan literatur yang ternyata relevan. Nah, berikut ya merupakan tahapan systematic review ya dengan Prisma 2020 flow diagram. Jadi yang dimaksud flow diagram Prisma di sini yaitu diagram alir atau flow diagram yang dimiliki oleh Prisma menggambarkan aliran informasi melalui fase atau tahapan yang berbeda yang digunakan untuk melakukan kajian literatur. Nah, hal tersebut ini memberikan informasi langkah atau pemetaan jumlah tahapan yang diidentifikasi, dimasukkan, dan dikecualikan, dan alasan pengecualiannya itu apa. Kemudian, template yang berbeda ini telah tersedia bergantung pada jenis kajian literatur, misalnya baru atau diperbarui, dan sumber database jurnal yang akan digunakan untuk mengidentifikasi studi. Nah, berikut ini adalah contoh dari Prisma 2020 flow diagram ya untuk atau for new systematic reviews which included searches of database and registers only. Jadi ini ada sudah terisi ya. Jadi contohnya ya atau yang belum terisi maksudnya. Jadi ini nanti tinggal diisi oleh peneliti ya. Jadi sudah ada rambu-rambunya ya bagaimana cara mendapatkan artikel berdasarkan database tertentu yang digunakan. Nah, ini contoh yang sudah terisi ya. Jadi misalnya dari tahap identifikasi, screening, dan included ya. Misalnya di identifikasi, peneliti sudah memutuskan akan mengambil database dari PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane, dan misalnya Pedro. Kemudian dengan melakukan restriksi ya pada masing-masing database, misalnya dicari yang 5 tahun terakhir, berbahasa Inggris, kemudian yang istilahnya mungkin yang sesuai dengan kriteria inklusi, maka berapa yang dihasilkan. Kemudian nanti biasanya kita memerlukan sistem ya, jadi menggunakan referencing sistem tertentu atau menggunakan tools tertentu untuk merecord ya mana yang ada double ya artikelnya atau duplicate record ya yang harus kita remove tentunya. Kemudian kita melakukan screening ya nanti juga beberapa artikel mungkin akan diekskludkan ya yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi atau ya tidak sesuai dengan apa yang akan kita bahas ya pertanyaan di dalam pertanyaan penelitian kita, maka bisa kita ekskludkan sehingga di akhir nanti ada studies included in review. Jadi berapa yang benar-benar memenuhi ya kualifikasi atau sesuai dengan yang akan kita review tentunya. Oke. Kemudian ya di sini juga ada ya checklist ya. Jadi tidak hanya flow diagram ya untuk Prisma 2020 ini, tetapi juga ada ya untuk checklist. Jadi ini sangat memudahkan peneliti ya. Jadi peneliti nanti akan paham apakah kualitas dari systematic review-nya ini sudah memenuhi kaidah standar. Jadi per masing-masing item pada checklist ini nantinya ya harus disesuaikan atau harus terdapat pada paper atau artikel systematic review atau meta analysis yang dibuat oleh peneliti tentunya ya. Jadi
Prisma ya tersusun atas checklist yang berisikan panduan item apa saja yang harus ada dan dijelaskan secara cermat pada sebuah systematic review dan meta-analysis. Diharapkan seluruh isian dalam checklist tersebut telah dimasukkan dalam naskah atau manuskrip atau paper review yang akan kita submit ke jurnal. Kita juga perlu menginfokan letak dari part tiap checklist tersebut dalam naskah dengan memberikan informasi di kolom mana atau paragraf mana informasi tersebut dapat kita temukan dalam naskah. Dan kita tuliskan biasanya pada kolom kedua tabel ya seperti yang di atas. Nah, hal yang menjadi acuan dalam checklist Prisma terbaru tahun 2020 diantaranya, yang pertama adalah terkait dengan judul. Pastikan judul dari tulisan kita dilengkapi dengan pernyataan tegas apakah ini sebuah systematic review atau sebuah meta-analysis. Kemudian yang kedua abstrak. Abstrak yang dibuat secara terstruktur yakni ada background, method, result, dan conclusions. Di mana background itu harus berisi tentang urgensi dari systematic review atau meta-analysis serta tujuan dari systematic review atau meta-analysis yang akan dilakukan. Kemudian bagian methods berisi uraian kriteria inklusi dan eksklusi dari review yang dilakukan. Uraikan bagaimana proses pencarian literatur menggunakan search engine apa, uraikan metode menilai resiko bias, dan metode dalam interpretasi data. Kemudian result berisi uraian jumlah studi yang diikut sertakan dengan jumlah partisipan serta uraikan outcome utama dari tiap studi serta nilai effect size apabila merupakan suatu meta-analysis. Kemudian di bagian conclusion ya, kesimpulan dari systematic review atau meta-analysis yang kita buat secara singkat. Kemudian kita masuk ke bagian dari isi naskah atau manuskrip, yakni pada introduction pada Prisma Checklist berisi uraian urgensi systematic review atau meta-analysis, serta tujuan dari systematic review atau meta-analysis yang akan dilakukan. Kemudian pada bagian metode ya, kita harus menguraikan bagaimana melakukan proses misalnya searching literatur dan jelaskan sumber portal searching literatur, uraikan kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel atau studi, kemudian uraikan jumlah artikel yang didapatkan waktu searching awal, kemudian alasan kita eksklusi sehingga dapat atau didapatkan naskah sejumlah tertentu. Nah, artikel yang dijadikan acuan systematic review atau meta-analysis ini utamanya ialah hasil penelitian dan bukan review artikel. Karena systematic review dan meta-analysis ini bukanlah naratif review. Nah, jelaskan pula bagaimana proses seleksi dan penilaian naskah. Apakah dilakukan oleh autor A dan B atau oleh pihak selain autor dan independen, serta jelaskan bagaimana proses seleksi dan penilaian naskah dilakukan. Buat list bagaimana penilaian ya dari tiap studi atau naskah yang dinilai berupa outcome yang dinilai apa yang ada dan apa yang tidak ada. Selanjutnya, uraikan proses melakukan penilaian bias. Nah, khusus meta-analisis biasanya ditambahkan bagaimana proses analisis data dan bagaimana menilai effect size atau heterogeneity-nya. Nah, kemudian pada bagian result ya, uraikan dengan diagram proses seleksi dari artikel ya, berupa ya artikel berapa yang dieksklusikan, berapa yang diinklusikan, serta alasannya apa. Jelaskan karakteristik temuan studi dan jelaskan respondennya apa dan apa yang dinilai, kemudian bagaimana menilai, dan outcome-nya apa. Nah, itu ditampilkan hasil analisis biasnya terhadap studi yang dinilai ya. Biasanya yang sudah sering digunakan misalnya menggunakan GBI atau tools-tools yang lain. Nah, kemudian di bagian discussions ya, jadi bagian yang paling menarik
dari bagian ini, yaitu kekuatan sebuah systematic review atau meta-analysis ini terlihat. Nah, jelaskan keterkaitan dan biological plausibility dari temuan. Nah, jelaskan keterbatasan yang dijumpai mulai dari proses seleksi studi hingga keterbatasan dalam proses penilaian bias dari setiap studi. Kemudian yang terakhir adalah conclusions, ya, jelaskan temuan dari systematic review atau meta-analysis secara singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi silakan nanti bisa mencoba menggunakan checklist ini bagi yang pemula ya, yang ingin menyusun ya dari systematic review sehingga punya gambaran rambu-rambu apa yang harus dimasukkan atau harus di-includekan di dalam manuskripnya ya. Baik, jadi sekian ya pemaparan ya untuk topik kita hari ini ya. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan untuk menambah wawasan saudara. Terima kasih, saya akhiri. Salam sehat, tetap semangat.